Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu, bahagia setiap saat. Untuk Microsoft Word kali ini adalah pertemuan terakhir, ya. Pertemuan terakhir nanti akan saya bahas sedikit tentang formulir dan mailmode. Nanti gitu, kalau misalnya ada space waktu, kita coba nanti review sedikit, ya, hal-hal kemarin yang mungkin teman-teman belum paham. Nanti, ya, sebagai bahan ujian, yaitu dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan 5 kita package jadi satu. Jadi hari Senin nanti kita ujian, ya, jamnya sama, jam 9 sampai jam 11. Saya kasih waktu seperti itu. Harapan saya nanti kalian manfaatkan benar-benar. Jadi selama hari Sabtu, Minggu, ya, kalau teman-teman misalnya mau tanya dan sebagainya, ya, bisa tanya via grup WA, monggo silakan. Kalau misalnya kalian juga butuh, Pak, kami misalnya mau konsultasi menggunakan Google Meet atau Zoom, gimana? Boleh, silakan. Ya, nanti dikondisikan seperti itu. Oke ya. Jadi pertemuan kali nanti yang saya bahas yaitu pertama tentang yang namanya formulir. Ya, formulir. Yang kedua nanti kita bahas tentang namanya mailmode. Mungkin ya beberapa teman tidak asing dengan istilah ini, cuma yang lainnya mungkin sudah pernah mengerjakan atau belum tahu sama sekali. Oke, formulir ini digunakan apabila kalian nanti, ya, ingin mendapatkan sebuah data dari inputan atau masukan. Cuma formulir ini nanti ini tidak semua orang bisa menggunakan. Maksudnya apa? Kalau misalnya saya yang membuat formulir dan formulir ini hanya bisa saya gunakan, maksudnya hanya saya bisa membuka, maka ada aksesnya, yaitu ada passwordnya nanti gitu. Ini semacam kita membuat template pendaftaran. Jadi gitu ya. Sama halnya kalau kalian mengisi sebuah formulir pendaftaran, pasti di dalamnya akan bentuknya kayak kotak-kotak inputan gitu ya, kayak kotak-kotak inputan itu. Nantinya itu bisa dibantu pemfilterannya menggunakan scan komputer. Sama halnya kalau kalian mungkin mengerjakan soal ujian yang dulu masih bentuk arsiran dalam bulatan atau kotak gitu ya, diarsir yang dalam kotak nanti terdeteksi, kurang lebih seperti itu formulir. Nah, kalau untuk mailmode ini nanti difungsikan apabila ya kalian membuat sebuah surat, entah itu surat resmi maupun tidak resmi, surat dinas maupun surat cinta maupun surat undangan, yang notabene surat ini nanti difungsikan atau ditujukan ya untuk lebih dari satu orang, misalnya untuk 100 orang ya atau 1000 orang. Nah, mailmode ini nanti memfasilitasi bahwa kalian ketika membuat surat cukup membuat satu surat, cuma nanti bisa ditujukan dengan sejumlah orang yang diinginkan. Jadi nanti lebih gampang. Ya, akan lebih gampang. Karena biasanya kalau misalnya kalian punya pandangan, saya pengen membuat surat undangan, membuat surat 100 orang. Gambaran saya pasti kalian membuatnya satu nanti seperti itu. Ya, kalau dengan mailmode ini tidak, ini akan lebih mudah. Oke, nah mailmode ini biasanya sangat sering digunakan apabila kalian kerja di perusahaan, ya, divisi kalian biasanya divisi admin, yang tujuannya nanti akan mengolah semua data terkait dengan surat, biasanya gitu. Oke ya. Nah, yang pertama saya bahas dulu yaitu formulir. Nah, untuk membuat formulir, ya, yang paling gampang adalah, ini teman-teman yang terlambat ini yang bikin masalah nanti. Bentar, ya. Contoh yang paling gampang, ya, saya kasih contoh. Anggap saja saya membuat inputan pertama adalah nama. Oke ya, misal seperti itu. Nah, setelah nama, nanti misalnya saya membuat yaitu alamat. Contoh. Ini biasanya formulir paling gampang gitu.
Kemudian jenis kelamin, saya singkat dengan istilah JK ya, jenis kelamin. Misalnya lagi ada status, yes, misalnya gini aja ya, status, nanti gitu. Setelah status, misalnya saya bikin usia, misal, ya, nanti seperti itu. Duh, ini yang terlambat ganggu aja ini. Oke ya, contoh-contoh. Saya membuat formulir nanti seperti ini. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian nyusun nanti yang mau dimasukkan apa, oke, yang mau dimasukkan apa. Ini tanggal lahir belum ya? Ala nama, oh kurang satu ya. Saya bikin misalnya tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke. Misal seperti ini ya. Yes. Langkah yang pertama nanti kalian perlu menambahkan sebuah toolbar. Ya, toolbar ini nanti namanya adalah form. Ini gitu ya, kita tambahkan dulu. Adakah form di sini? Ya, berarti nanti kita menambahkan dulu. Ya, kita menambahkan dulu. Ya Allah, teman-teman yang telat ini jadi masalah ini. Bentar ya, bro. Ini banyak yang telat ini. Oke, jalan lagi ya. Kita nambahkan dulu sama dengan yang kemarin. Astagfirullahaladzim. Oke, sama dengan yang kemarin kita menambahkan di sini dalam toolbarnya, dalam customize ya, Quick Access toolbar ini saya pilih more comment. Di dalam all comment kalian cari di sini ya, all comment. Kemudian cari ribbonnya namanya auto form. Kalau nggak ada, cari namanya form saja biar gampang. Form. FORM. Nah, ini ya. Form field option kalian tambahkan ya, namanya form field option, kemudian ditambahkan. Kalau sudah kita oke. Nah, dari template yang sudah kita buat seperti ini, tinggal kita mengaktifkan formnya seperti apa. Nah, ini masih mati. Bentar. Form field option. Saya cari beda lagi, auto form, bentar ya. Form. All comment, saya cari form. Form field option. Benar namanya, form field option. Oke. Ini kok mati ini. Ya Allah, masih banyak yang telat nih. Oke ya, perhatikan dulu. Ini mati juga formnya, harusnya hidup ini. Di dalam form ini nanti ya, yang pertama kita daftarkan misalnya adalah sebuah nama. Ini kebetulan kok mati nih formnya. Bentar ya. Nah, kalau nanti misalnya template sudah kalian bikin seperti ini, sebenarnya nanti langkah selanjutnya kalian masuk ke dalamnya menu review ya. Di sini ada ribbon namanya restrict editing. Ini silakan aktifkan dulu. Ya, ini diaktifkan dulu. Nah, kalau sudah diaktifkan, baru nanti kita atur formatnya seperti apa. Ini ada settingannya ya, kita nanti menyesuaikan. Kemudian yang di bawah ada editing restriction, kita aktifkan dulu. Jadi satu kita aktifkan, formatnya sesuaikan. Dua kita aktifkan, baru di sini ada combo dropdown, kalian pilih namanya filling in form. Ya. Nah, ini belum aktif Pak. Iya, karena formnya masih mati. Ini aneh. Wes gini aja. Kita mulai dari pembuatan yang pertama dulu aja. Saya hapus dulu ya. Ini kok mati form optionnya ini. Sebentar. Saya tutup dulu. Misalnya saya bikin nama, kemudian form optionnya kok mati ini ya.
Insert form field. Oh, bentar. Saya aktifkan lagi all comment, saya cari insert form. Nah, ini ya. Yang bawah bro, ada namanya insert form field ini ya. Ini saya masukkan dulu, yang tadi saya hilangkan, saya kembalikan. Oke, namanya ini ya, insert form field. Oke. Ini sudah aktif ya. Saya kembalikan yang tadi. Oke ya. Nama. Nah, sekarang nama ini yang dimasukkan atau yang diinputkan nanti adalah jenis tipenya adalah karakter. Karakter berarti abjad, A, B, C dan sebagainya, tanda underscore itu boleh, gitu kan ya. Angka Pak, angka boleh, angka juga bisa dianggap karakter. Oke, berarti kursor saya aktif di dalam sebelah nama, kemudian saya aktifkan yang toolbar tadi insert form field. Oke. Nah, kemudian di sini ya kalian pilih. Karena yang dimasukkan sebuah karakter, maka saya pilih namanya teks. Option itu adalah konfigurasinya, settingannya. Regular text, kemudian panjangnya berapa. Kalau kalian punya batasan nama itu cukup 20 karakter, Pak. Berarti 20 karakter. Kalau nama kalian sepanjang 3 meter, maka kepotong nanti ya. Boleh dibatasi. Kalau unlimited nggak ada batasannya. Oke, contoh seperti itu. Kemudian formatnya mau dibuat apa? Huruf besar semua, ya, uppercase ini, atau huruf kecil semua, lowercase, atau case kapital, huruf depan tok yang besar, atau title case di awal kata besar. Ini terserah ya. Saya bikin huruf besar semua Pak, berarti uppercase. Oke. Kemudian kalau sudah saya oke. Nah, ini khusus untuk nama. Kemudian tanggal lahir, ya. Tanggal lahir itu nanti tipenya adalah date. Berarti hanya bisa dimasukkan angka dan format date-nya. Maka saya masuk pada insert form field lagi, saya pilih teks. Oke. Optionnya saya rubah. Ini saya rubah menjadi date. Date itu tipe datanya. Ya. Kemudian formatnya kalian boleh atur sendiri. Ya, misalnya formatnya adalah tanggal, bulan, tahun. Ini juga ya. M, ini berarti M besar itu nanti tanggalnya. Ini bulan dulu, bulan, hari, tahun, ya enak ya. Atau kalian bikin format sendiri boleh. Tanggal, ya, garis miring, bulan, ini boleh. Ya, garis miring, tahun, 4 digit tahunnya itu juga boleh. Kalau sudah, saya oke. Nah, nanti format seperti itu. Kemudian alamat itu sama, teks juga. Ya, panjangnya nggak terbatas, misal ya. Kemudian saya bikin huruf kecil semua, misal lowercase. Oke. Ada yang masuk lagi. Oke, jenis kelamin ini pilihan. Pria, wanita, misalnya kan ya, laki-laki, perempuan, terserah. Misalnya di sini saya bikin yaitu checkbox. Ya, checkboxnya pilihan. Jadi nanti gitu, ya, checkbox. Nah, pertama non check. Saya oke. Ini saya kasih misalnya di sini adalah pria. Sebelahnya saya buatkan checkbox lagi, ya. Misalnya di sini adalah wanita. Wabita sama. Wanita. Ya, yang diakui cukup 2 ini. Kalau ada yang gabungan 2 sama pria ya nggak usah lah ya. Saya gitu. Status. Ini status pernikahan ya. Misalnya ini saya buatkan sebuah drop down atau pilihan. Misal status yang pertama kawin. Ya, yang kedua belum kawin. Saya tambahkan lagi. Yang ketiga misalnya tidak mau kawin. Ya, saya tambahkan lagi misalnya kawin terus, ya, terserah. Ya, ini pilihan. Usia ini yang dimasukkan pasti angka. Kalau karakter nggak boleh, teks nggak boleh. Kalau angka maka text box-nya ini, ya, optionnya kita rubah ke dalam bentuk number. Dibatasi. Misalnya cuma 3 digit. Berarti maksimal usia nanti ratusan lah ya, bisa gitu. Formatnya bisa diatur ya.
terserah ini formatnya. Kalau sudah saya oke. Nah, berarti dari template yang kita sudah sesuaikan ini nanti, tujuannya apa kok dibatasi pakai form field, Pak? Biar orang kalau masukkan data tidak sembarangan. Kalau masukannya sembarangan, nanti tidak tersimpan. Intinya gitu ya. Nah, kalau template-nya sudah kalian siapkan seperti ini, maka langkah selanjutnya tadi di dalam review ya, ada ribbon namanya restrict editing, kalian aktifkan. Formatnya sudah mengikuti, kemudian editnya sudah low, kemudian di drop down-nya kalian pilih filling in form, saya ingin masukkan dalam form tersebut. Kalau sudah, di bawah ada tambahan start info segment ini kalian aktifkan. Kalau yes, nah ini dia minta password opsional. Boleh dikasih password, boleh tidak. Kalau misalnya data ini penting, silahkan kalian kasih password. Kalau tidak, ya dilewati saja. Nah, sehingga nanti saya baru bisa menginputkan datanya atau masukkan datanya. Selama belum kalian start tadi, ini nggak akan bisa. Contoh, nama. Oke ya, namanya adalah misal tab tanggal lahirnya tadi dimulai dari tanggal dulu karena DD tadi adalah D itu tanggal. Misalnya tanggal 21 garis miring bulannya berapa 07 misal ya, garis miring tahunnya berapa 2001. Ini kalau misalnya kalian masukkannya salah ya, itu tidak akan bisa. Tabs lagi alamatnya misalnya jalan, jenis kelaminnya centang ya, pria. Statusnya ya, misalnya kawin terus ya. Usia misalnya 35 misal ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti inputannya berhasil, masukannya berhasil. Baru kalian ya sebelah kanan kira-kira tadi ada stop protection. Nanti kita berhenti. Nah, ini bro. Kalau sudah seperti ini baru nanti bisa kita simpan, kita cetak. Nah, menyimpannya gimana Pak supaya ini jadi template ya? Di dalam file save as ini ya, kalian pilih file save as ini, jangan lupa ya. Itu nanti tipenya ya, tipe datanya ini kalian cari yang ekstensinya DOT, berarti ini buat template.x karena dia sebuah template. Jadi nanti bisa dipanggil berulang-ulang file ini, dia akan tersimpan dalamnya template-nya Microsoft Word. Jadi ekstensinya adalah .x. Normanya lah dot, tapi kalau menggunakan Microsoft Office yang 2007 ke atas pasti ada x-nya nanti gitu. Bentar ya, ini ada yang masuk lagi nih. Oke ya, jadi seperti itu, disimpan dengan nama .x. Kalau sudah, apabila kalian pengen menambahkan data lagi dengan satu template tadi, tinggal nanti di restrict edition kalian pilih start lagi, yes, start, nanti gitu, oke, nanti nambahkan satu lagi. Nah, nanti gitu ya, ditambahkan terus seperti itu. Ini formulirnya kalau misalnya menggunakan Microsoft Word, dan ini akan lebih aman karena nanti dengan satu tema kita bisa menambahkan data sebanyak mungkin menggunakan namanya formulir, menambahkan tool ya, toolbar tadi namanya insert form field. Kalau sudah kalian ngatur temanya, jangan lupa di menu review ada namanya restrict editing, ini sebagai sekuritasnya atau pengamannya di sini ya. Tuh kira-kira untuk formulir seperti itu. Nah, gampang ya. Ada pertanyaan teman-teman untuk formulir ini? Gampang ya? Oke, saya lanjut. Nah, kalau sudah belajar yang namanya formulir, yang kedua kita nanti mencoba membuat sebuah surat dengan bentuk mailement. Ya, mailement seperti yang jelaskan tadi. Dengan satu tema surat, dengan satu template surat, saya ingin distribusikan lebih dari satu orang, ratusan ribuan boleh dengan satu surat. Oke ya, dengan satu surat. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kalian perlu membuat jenis suratnya dulu. Terserah. Misal ya, saya membuat surat undangan.
undangan ini nanti akan saya bagikan lebih dari berapa orang, gitu ya. Tapi dengan satu surat. Surat undangan, misal seperti ini ya. Kemudian saya atur kepada surat undangan yang terhormat. Ya, ingat, terhormat itu pasti nanti nama yang dimaksud, kemudian alamatnya. Ingat ya. Sopo kemblodak ya, Bro. Holil Lutfi minta tolong audionya, Dek. Nah, suaramu kemblodak begini tadi. Audionya Lil, Muhammad Holil Lutfi. Nggak paham deh. Oke, wes lanjut. Ya, kepada yang terhormat. Kalian punya gambaran? Kira-kira nanti yang berubah di sini pasti adalah nama tujuan. Ya, ini adalah nama tujuan. Yang kedua adalah alamat tujuan. Ya, ini yang kemungkinan berubah. Alamat juga kemungkinan pasti berubah. Oke? Nah, hal-hal yang nantinya berubah ini kalian jadikan sebuah nama field. Nama field itu sebenarnya adalah nama indikatornya. Nanti gitu ya. Contoh undangan seperti ini. Dengan ini saya mengundang ya, Bapak atau Ibu. Dengan ini saya mengundang Bapak Ibu dalam rangka ya, memperingati sunatan massal. Jadi teman-teman nanti boleh ikut ya, yang belum sunat. Contoh seperti ini ya. Tertanda. Nah, nanti gitu ya. Tertandanya siapa terserah. Karena suratnya rata kiri semua, ya harus rata kiri semua ya. Tertanda. Nah, misalnya gitu ya. Yes, contoh. Dengan satu surat ini nanti tujuannya saya arahkan lebih dari satu orang. Intinya saya membuat template-nya dulu ya. Nah, kalau kalian sudah membuat suratnya, sekarang kita ya mendaftarkan data tujuannya kepada siapa saja. Template surat sudah, sekarang kita membuat data tujuannya. Nah, untuk membuat data tujuannya, ya kalian harus aktif ya, di dalam menu bar ini ada namanya menu mailing. Ya, biasanya teman-teman nyebutnya menu maling. Nah, ya. Di dalam menu mailing ini ya. Nah, di dalam menu mailing ini nanti saya mendaftarkan. Caranya seperti ini, ya. Di atas ada beberapa menu ribbon. Yang pertama adalah Start Mail Mode. Apakah kalian sudah membuat template suratnya? Kalau sudah, berarti cukup membuat letter tadi. Ini surat. Jadi mail mode itu nanti bisa berubah surat, bisa langsung dikirimkan ke email, bisa sebuah perangko, ya, dan seperti itu. Kalau misalnya sebuah email nanti membuatnya dalam bentuk email, otomatis akan dikirim ke berbagai email nanti gitu. Ya, kita bikinnya adalah letter. Ini kita sudah bikin. Ya, kita sudah buat seperti ini. Kita pilih dalam style mode ada letter. Yang kedua adalah select recipient. Ini adalah tujuannya kemana. Ya, tujuan ini datanya bisa berupa Microsoft Excel, bisa berupa Microsoft Access, atau kalian menulis sendiri di sini. Lu Excel bisa, Pak? Bisa. Contoh ya, kita menulis dulu di sini. Type new list, kita membuat baru. Nah, perhatikan. Tadi ya. Yang dibutuhkan tadi, saya tutup dulu ini ya. Bentar, tak tutupnya dulu. Yang ini tak tutupnya dulu, nanti gabung dia. Oke. Ya. Start letter oke. Yang kedua saya bikin baru. Perhatikan, yang saya butuhkan nanti yang berubah adalah nama dan alamat. Sedangkan yang tersedia di sini banyak sekali nama fieldnya. Ada title, first name, last name. Ini tidak kita perlukan.
Kita cukup membuat dua tadi, nama dan alamat, sehingga data ini harus kita hapus dulu. Ya, cara menghapusnya kalian masuk dalam tombol namanya customize column. Nah, ini kita hapus satu persatu ya, kita hapus. Kita pilih delete, terus gitu ya, delete, yes, delete terus sampai habis. Karena kita nggak butuh itu semua. Kita tambahkan, yang pertama adalah nama tujuan, tulis saja nama. Yang kedua saya tambahkan, apa? Alamat. Oke, kita cukup bikin dua ini saja, karena yang kita butuhkan cuma dua. Oke, kalau mau geser posisinya boleh menggunakan move up, move down, itu boleh posisinya digeser. Kalau kalian merasa ini sudah oke, karena kita cuma butuh dua data saja, maka saya di sini kita tambahkan namanya, tujuannya ke siapa saja. Misalnya, alamatnya Jalan Mawar. Oke, saya tambahkan lagi yang kedua, alamatnya Jalan Kenanga. Yang ketiga, ya, alamatnya adalah Jalan apa ini bro? Jalan Melati. Yang keempat, ya, alamatnya adalah jalan-jalan misal, ya. Berarti gambarannya adalah surat ini nanti akan saya tujukan ke beberapa orang yang ada di sini. Oke, kalau kalian merasa sudah benar alamat dan namanya, maka silakan di oke. Nah, begitu ya, silakan di oke. Nah, datanya tadi ini harus disimpan. Oke, harus disimpan. Misalnya saya simpan dalam dokumen dengan nama adalah data undangan. Usahakan nanti kalau nyimpan, usahakan ya, antara surat template tadi dengan data undangan atau data ini jadikan satu tempat, satu folder, biar nanti tidak kesulitan mencarinya. Oke, saya simpan. Nah, surat sudah jadi, tujuan sudah oke. Tujuan sudah kita laksanakan. Sekarang tinggal menggabungkan antara surat dengan data tujuan tadi. Oke? Nama ini harus saya hapus karena nanti harus saya isi. Yang kedua, alamatnya juga saya hapus, harus saya isi. Nah, sekarang kita menggabungkannya ya. Di sini ada menu ribbon namanya insert merge field. Ini silakan kita pilih. Kepada yang terhormat nama, enter. Kemudian alamat. Nah, kita menghubungkan seperti ini. Hasilnya bisa kita cek ya. Sebelah kanannya ada namanya preview result. Ini kita aktifkan. Nanti akan muncul. Kepada yang terhormat Jalan Mawar, kita next. Kepada yang terhormat Jalan Kenanga, kita next lagi. Kepada yang terhormat Jalan Melati, next lagi. Ya, ada empat tujuan dengan satu surat tadi. Nah, pasti ada pertanyaan, loh Pak, nanti mencetaknya gimana? Nah, ya, mencetaknya nanti gampang. Ya, perhatikan. Di sebelah kanan ada namanya finish and merge. Ini kita aktifkan ya. Ini kita aktifkan. Ada namanya print dokumen. Oke, ada print dokumen. Di dalam print dokumen ini ada pilihan. Saya cetak semuanya untuk berapa tujuan tadi atau current record. Current record itu adalah saya sekarang berada pada data yang keempat, yaitu siapa? Nah, itu berarti saya cukup mencetak data yang keempat. Ini current record. Kalau saya berada pada posisi alamat surat yang pertama, maka saya cetak hanya surat yang pertama. From, nah ini tujuan. Misalnya yang saya cetak adalah surat kedua sampai keempat. Maka yang saya cetak ada surat kedua sampai keempat. Contoh seperti itu. Kalau semua, pilih semua. Baru nanti akan tercetak sebanyak data tujuan tadi. Ya, saya kasih contoh misalnya seperti ini. Saya pengen nyetak semuanya, all. Saya oke. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini surat untuk yang pertama. Ya, ini surat untuk yang kedua. Ini surat untuk yang ketiga. Ini surat untuk yang keempat. Nah, nanti gitu ya.